Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal menurut kisi-kisi PAS Matematika Wajib yang kemarin dibagikan. Oke. Nomor pertama, ini ada notasi sigma. Maaf, ini harusnya Kak. Untuk Kak. Notasi sigma. Untuk mengerjakan soal ini itu, kita punya notasi sigma. K-nya itu 3 sampai 5. K kuadrat dikurangi 2K. Nah, untuk cara mengerjakan soal bentuk kayak gini itu, berarti nih si K-nya itu mulai dari 3 sampai 5 batasnya tuh. Berarti si K-nya ini 3, 4, 5. Oke, kita masukkan, kita substitusikan nilai K-nya ke sini. Sehingga ini bisa kita peroleh jadi 3 kuadrat dikurangi 2 dikali 3 ditambah. Oke, ini 4 kuadrat dikurangi 2 dikali 4 ditambah 5 kuadrat dikurangi 2 dikali 5. Jadi si K-nya ini kita ubah menurut angka ininya nih. Misalnya K-nya 3 nih, kan batasnya itu 3 sampai 5. Berarti kan si K-nya itu 3, 4, sama 5. Oke. Nah, kita masukin 3-nya ke sini. 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3. Oke. Ini 3 kuadrat dikurangi 2 dikali 3. K-nya itu 3. Terus sekarang K-nya 4. 4 kuadrat dikurangi 2 dikali 4. Terus K-nya 5. 5 kuadrat kurangi 2 kali K. Ini berarti 5 kuadrat dikurangi 2 kali 5. Oke, ini berarti 9 dikurangi 6 ditambah 16 kurangi 8 ditambah 25 dikurangi 10. Ini berarti hasilnya 3 ditambah 8 ditambah 15. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, biar lebih paham, contoh soal. Contoh, misalnya ada M. M sama dengan 2, terus batasnya sampai 5. Ininya M kuadrat ditambah 1 sama dengan berapa gitu. Oke. Nah, di sini itu berarti M-nya kan 2, 3, 4, 5. Dimulai dari 2 dan diakhiri dengan 5. Jadi 2, 3, 4, 5. Nah, habis itu si M ininya nih disubstitusin ke sini. Berarti kita peroleh nanti 2 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah. Maaf, kan ini udah 2, ini berarti 3 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 1. Ya. Jadi M yang di sini kita ganti sama angka-angka yang ini nih. 2, M-nya diganti 2, M-nya diganti 3, M-nya diganti 4, M-nya diganti 5. Ini berarti 4 tambah 1 ditambah 9 tambah 1 ditambah 16 ditambah 1 ditambah 25 ditambah 1. Ini berarti 5 ditambah 9 ditambah 16 ditambah, maaf, 5 ditambah 10 ditambah 17 ditambah 26. Oke, contoh 1 nih. Coba lagi deh contoh 2 biar lebih paham. Ini misalnya M-nya dari berapa ya? 4 sampai 8. Terus ininya M, ini boleh huruf apa aja? Ini M deh, sekarang M. N ditambah 2. Oke. Nah, berarti ini tuh N-nya itu dimulai dari 4 sampai 8. 4, 5, 6, 7, 8. Jadi N-nya tuh nilai 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dimasukin ke sini nih. Berarti 4 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 2. Berarti ini 8 ditambah 7 kok 8. 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10. Oke, paham ya? Paham? Jadi ini batasnya, batas dari nilai M-nya, terus kita masukkan ke sini nilai M-nya. Konsepnya. Oke, kita bahas soal nomor 2. Daerah yang dihasil pada gambar di bawah ini merupakan himpunan penyelesaian sistem peridaksamaan. Jadi di sini ada suatu gambar di mana ada daerah yang diarsilnya merupakan daerah dari himpunan penyelesaian suatu sistem peridaksamaan linear. Nah, kita akan cari sistem peridaksamaan linearnya. Oke, saya kasih apa ya? Sebenarnya ini udah diajarin di pertemuan-pertemuan awal ya. Cuma di sini saya akan menjelaskan cara yang lebih simpel ya. Kalau ada yang penasaran kenapa dapat begini, kenapa dapat begitu, silakan buka-buka lagi materi-materi.
pada bab program linear. Oke, di sini itu ada, pakai gambar ini aja deh. Di sini itu ada dua pertidaksamaan linear, yaitu pertidaksamaan ini nih, si garis ini daerahnya ke bawah, dan garis ini daerahnya itu ke atas. Oke, dan ada syarat tambahannya itu X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Makanya kita hanya bermain-main di kuadran pertama doang. Oke. Nah, ini cara mudahnya gimana? Kita lihat ini dulu, garis ini nih, garis yang melalui titik. Yang melalui titik 0,3 dan 6,0. Kita lihat garis ini dulu. Nah, garis ini itu merupakan pertidaksamaan linear nih, bagian dari pertidaksamaan linear yang mana daerahnya itu ke bawah. Yang mana daerahnya itu ke bawah. Kan yang diartikan di bawah nih. Oke, yang mana daerahnya itu ke bawah. Nah, kita cari dulu nih persamaan garisnya. Persamaan garisnya itu 3X ditambah 6Y sama dengan 18. Oke, ini persamaan garis dari si ini. Ini persamaan garis dari si ini. Nah, kita lihat daerahnya tuh ke bawah. Kalau daerahnya ke bawah, kita pakai X tambah 6 kurang dari atau sama dengan 18. Oke. Jadi, si garis ini itu persamaan garisnya 3X tambah 6Y sama dengan 18. Untuk yang bingung kenapa dapat kayak gini, silahkan cari materi. Dari materi menentukan persamaan garis melalui 2 titik. Nanti kalian di sana, pada materi itu, kalian bisa mengerti kenapa dapat kayak gini. Ini cara mudahnya. Jadi, yang di Y ini dijadiin 3X, terus di X kan 6 nih, 6Y. Oke. Karena ini ke bawah, kurang dari sama dengan 18. Nah, ini kenapa kayak gini? Silahkan lihat materi lagi di materi program linear. Terus, ini kita udah punya ini nih. Nah, dilihat di sini. Oh, nggak ada sih. Kenapa nggak ada bentuk kayak gini di sini gitu ya. Ternyata pertidaksamaan ini masih bisa kita sederhanain, yaitu dengan membagi kedua ruas dengan 3. Berarti X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 6. Oke? Oke? Nah, selanjutnya, ingat ya, ini tuh ada dua pertidaksamaan. Selanjutnya pertidaksamaan yang ini nih, yang libatin persamaan garis ini nih. Persamaan garisnya itu melalui titik 0,5 dan 3,0. Persamaan garisnya gimana? 5X, oke, 5 yang disembunyiin ini kan sembunyi, ini sumbu X. 5X ditambah 5X ditambah 3Y. Ini ke atas nih, ke atas. Oke, ini tuh ke atas. Karena daerah yang diarsirkan tuh di atas garis ini. Berarti ini tuh berarti lebih besar atau sama dengan dari 5 kali 3, 15. Oh ya, ini 18 itu diperoleh dari 3 kali 6. Biar lebih paham, coba kita contoh soal. Contoh. Yang pertama, misalnya ada ininya titiknya ini titiknya 5, ini titiknya 6. Terus ini titiknya 4, ini titiknya 8. Nah, daerah yang diarsirnya ini nih, yang diarsirnya ini. Nah, pada gambar ini itu kita ada dua pertidaksamaan dan syarat tambahannya itu X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Makanya kita cuma main-main di kuadran pertama. Nah, untuk pertidaksamaan yang melibatkan garis ini, itu kan berarti daerah penyelesaiannya ke bawah nih, soalnya garisnya ke bawah. Berarti kita punya pertidaksamaan itu 6X ditambah 5Y, karena ke bawah jadi kurang dari atau sama dengan 30. Berarti ini juga sama nih, 4X ditambah 8Y, karena ke bawah jadi kurang dari atau sama dengan 4 kali 8, 32. Atau enggak ini bisa disederhanain nih, yang pertidaksamaan ini kedua harus dibagi 4, jadi X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 8. Oke, berarti kita punya sistem pertidaksamaan linear dari daerah penyelesaian ini, gambar ini, itu adalah 6X tambah 5Y kurang dari atau sama dengan 30, X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 8. Dan cara tambahannya ini, X lebih besar atau sama dengan 0, dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Coba lagi ya, contoh yang nomor 2. Misalnya ada daerah himpunan penyelesaiannya kayak gini. Ini misalnya 8, ini 3. Ini 3. Terus ini 5, ininya 3. Oke. Nah,
Nah, daerah penyelesaian yang ini. Berarti gimana nih? Berarti langsung aja. 8x ditambah 3y. Ini kan berarti ke bawah nih, ke bawah. Untuk ke bawah. Berarti kurang dari atau sama dengan 8 kali 3, 24. Terus pertidaksamaan yang melibatkan garis ini nih. Garis ini. Berarti kan 3x ditambah 5y ke atas. Berarti lebih besar atau sama dengan 3 kali 5, 15. Nah, karena cuma ada di daerah, apa ya, dibatasin di kuadran 1 doang, kita juga perlu syarat ini. Y, X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke, berarti ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor 3. Luas lahan parkir 360 meter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah mobil 6 meter persegi dan untuk sebuah bus 18 meter persegi. Lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Jika di tempat parkir itu akan diparkir X mobil dan Y bis, nilai X dan Y tersebut memenuhi syarat-syarat. Jadi pada soal ini tuh kita akan memodelkan masalah ini. Ini berarti dimisalin dulu, X itu adalah banyaknya mobil, dan Y itu adalah banyaknya bus, bis. Oke. Nah, di sini kita bikin tabel dulu nih. Di sini mobil. Nah, jadi X ya banyaknya itu. Terus bus. Busnya itu. Ini berarti batas. Nah, di sini lahan parkir. Untuk baris lahan parkir nih kita isi ini. Lihat. Luas rata-rata untuk sebuah mobil 6 meter persegi, berarti di sini 6x. Dan untuk sebuah bus 18 meter persegi, ini berarti 18y. Batasnya itu adalah ini, luas lahan parkir itu segini. Luas lahan parkir itu 360 meter persegi, berarti batasnya 360 meter persegi. Kita tulis 360 aja. Oke, terus ini kapasitasnya, kapasitas lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Berarti di sini X, Y, ini 30. Kenapa ini X ya doang? Karena di sini kita belum tahu banyaknya mobil sama banyaknya bus itu berapa gitu. Yang penting kita tahu batasnya cuma 30 kendaraan. Oke, sampai sini bisa kita langsung memodelkan nih. Untuk lahan parkir kan berarti modelnya tuh 6X ditambah 18Y. Luas lahan parkirnya tuh cuma segini. Berarti kan ini tuh maksimal. Karena itu maksimal berarti kita pakai lambang pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan 360. Berarti itu maksimalnya. Boleh lebih sedikit nih. Berarti si-nya tuh boleh lebih sedikit. Asal maksimalnya 360. Oke, sampai sini. Nah, untuk pertidaksamaan ini tuh bisa kita sederhanain dengan kedua ruas dibagi 6. Ini X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 60. Oke, di sini. Terus yang kapasitasnya itu X ditambah Y. Lihat di sini kalimatnya tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Berarti 30 ini maksimumnya. Berarti kan kayak gini juga dong lambang pertidaksamaannya. Berarti kurang dari sama dengan 30 juga nih. Jadi maksimalnya itu maksimal yang bisa tertampung di tempat parkir itu cuma 30 kendaraan. Kalau kurang kan boleh nih, berarti maksimalnya 30 kendaraan. Maka kita pakai lambang pertidaksamaan yang ini. Nah, dari sini kita lihat mana nih yang mana lagi X ditambah 3 kurang dari sama dengan 60. X tambah 3 kurang dari sama dengan 60. Ini. Selanjutnya X tambah Y kurang dari atau sama dengan 30. X tambah Y kurang dari atau sama dengan 30. Nah, berarti ini. Yang E. Ini kenapa kayak gini? Karena banyaknya mobil atau banyaknya bus itu juga kan nggak mungkin negatif. Makanya ini X lebih besar atau sama dengan 0, Y lebih besar atau sama dengan 0. Oke, mau dipahami? Lanjut ke nomor 4. Boneka jenis A harga belinya 35.000 dijual dengan harga 59.000 per buah. Sedangkan boneka jenis B yang harga belinya 70.000 dijual dengan harga 95.000 per buah. Seorang pedagang boneka yang mempunyai modal 3.500.000 dan kiosnya dapat menampung paling banyak 80 buah boneka. Akan mendapat keuntungan maksimum jika ia membeli titik-titik. Nah, di sini kita akan mencari nilai optimum dari suatu masalah program linear. Nah, di sini itu kita harus memodelkan dulu masalahnya. Di sini kita memisahkan dulu. Misal X itu boneka jenis banyaknya
banyaknya boneka jenis A. Oke, nomor ini misalnya dulu X itu banyaknya boneka jenis A, terus Y itu adalah dan Y itu adalah banyaknya boneka jenis B. Lagi-lagi kita bikin tabel. Ini boneka jenis A, ini boneka jenis B. Dan di sini harganya, harganya tuh berapa harga belinya? Harga belinya itu berapa? 35.000 untuk yang jenis A. Yang jenis B itu berapa? 70.000. Nah, di sini ada batasnya. Batasnya itu apa? Batasnya itu ya si modal yang dimiliki oleh si pedagang. Berarti modalnya ini 3.500.000. Oke, harga belinya segitu. Lalu kapasitasnya, kapasitas saja dapat menampung paling banyak 80 buah boneka. Berarti ini X, Y, batasnya 80. Karena kita belum mengetahui banyaknya boneka jenis A itu berapa, banyaknya boneka jenis B itu berapa. Yang mana akan kita cari ini nilai X sama ini. Ini 35.000 X, 70.000. Nah, berarti kita punya pemodelan 35.000 X ditambah 70.000 Y. Coba lihat di sini. Mempunyai modal segini, berarti modalnya tuh maksimal cuma segini. Modalnya tuh cuma punya segini, berarti lambangnya kayak gimana? Gini nih. Jadi modal maksimum yang dipunyai pedagang itu 3.500.000. Maka kita pakai lambangnya ini kurang dari atau sama dengan 3.500.000. Oke. Nah, ini tuh masih bisa disederhanain. Pertidaksamaan linear ini bisa disederhanain. Caranya adalah membagi kedua ruas dengan 35.000. Ini 35.000 X dibagi 35.000 kan berarti X ditambah 70.000 Y dibagi 35.000 2Y kurang dari atau sama dengan 3.500.000 dibagi 35.000. Berarti berapa nih? 100. Oke, sampai sini. Oke. Jadi kita punya pertidaksamaan yang satu. Terus ini X tambah Y. Selanjutnya X tambah Y. Kita lihat di sini. Dapat menampung paling banyak 80 buah boneka. Berarti ini tuh maksimumnya juga. Maksimal kapasitas tokonya itu 80. Berarti ini juga makanya kurang dari atau sama dengan 80. Oke? Jadi maksimalnya 80. Pengen kurang, nggak apa-apa. Yang penting jangan lebih dari 80. Karena kiosnya hanya dapat menampung paling banyak 80 buah boneka. Oke? Berarti kita udah dapat pemodelannya nih. Modelnya gimana? Model matematikanya itu adalah atau kita udah dapat sistem pertidaksamaan linearnya, yaitu X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 100 dan X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 80. Nah, kita lihat di sini. Ininya buat apa nih? Dijual dengan harga 59.000 per buah. Dan kalau jenis B itu dijualnya dengan harga 95.000 per buah. Itu buat apanya? Ini itu adalah fungsi tujuannya. Itu fungsi tujuannya itu adalah mencari nilai keuntungan maksimum jika boneka jenis A-nya dijualnya 59.000 dan boneka jenis B-nya dijualnya 95.000. Berarti di sini tuh fungsi tujuannya 59.000 X ditambah 95.000 Y. Nah, oh ya, dari sistem pertidaksamaan linearnya jangan lupa ditambahin syarat X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke sini. Kita akan cari nilai optimumnya. X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 100. Berapa lagi tadi? X tambah Y. X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 80. X lebih besar atau sama dengan 0. Y lebih besar atau sama dengan 0. Dengan fungsi tujuannya, kita sama dengan 59.000 X ditambah 95.000 Y. Oke. Nah, di sini kita bikin garisnya dulu. Kita akan menentukan daerah penyelesaiannya dulu. Kita akan menentukan daerah penyelesaiannya dulu. Nah, di sini itu ingat ya, materi menyelesaikan program linear. Ini itu kita bikin garis dulu. Jadi X tambah 2Y sama dengan 100. Oke. Terus kita salin. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya 0 berarti Y-nya 50. Kalau Y-nya 0, X-nya 100. Berarti kita punya titik um,
punya titik 0,50 dan 100,0. 0,50 misalnya di sini nih. Ini 50. Ini titik 0,50 dan titik 100,0. 100,0 di sini. 100 nih, berarti titik 100,0. Kita tarik garis. Nah, oke. Terus kurang dari atau sama dengan 100. Berarti daerah penyelesaiannya kemana? Ke bawah. Oke, itu ke bawah. Terus selanjutnya untuk ketidaksamaan ini, X tambah Y, bikin garis dulu sama dengan 80. Kalau X-nya 0, Y-nya 80. Kalau Y-nya 0, X-nya 80. Berarti ini titiknya itu di sini misalnya 80. Ini berarti titik 0,80 dan di sini nih. Ini berarti titik 80 nih. Berarti ini titik 80,0. Tarik garis. Nah, tarik garis. Nah, lihat. Ininya juga kurang dari atau sama dengan 80. Berarti ini tuh ke bawah. Nah, kalau kita lihat nih, daerah penyelesaiannya yang mana? Daerah penyelesaiannya itu yang ini 80, 80. Kita perjelas ya gambarnya. Ini 80, ini 80, terus ini panjangnya ini 50, ini 100. Nah, gitu deh pokoknya. Anggap aja ini lurus. Berarti daerah penyelesaiannya itu yang ini nih. Oke, daerah penyelesaiannya itu yang ini. Nah, kita cari nilai optimumnya pakai titik pojok. Pakai titik pojok. Berarti titik pojok dari daerah penyelesaiannya itu kan titik ini, titik ini, titik ini, dan titik ini. Nah, titik ini belum diketahui nih. Belum diketahui. Caranya gimana? Caranya adalah mencari titik sekutu dari garis ini dan garis X tambah Y sama dengan 80 dan garis X tambah 2Y sama dengan 100. Kita cari titiknya. X tambah Y sama dengan 80, X tambah 2Y sama dengan 100. Kita eliminasi X-nya ini berarti min Y sama dengan min 20, Y sama dengan 20. Dan X-nya itu sama dengan X-nya itu sama dengan berapa nih? Kita substitusiin Y ke sini. X ditambah 20 sama dengan 80. X sama dengan 80 kurangi 20. X sama dengan 60. Nah, berarti titik ini tuh kita udah ketahui nih, yaitu 60,20. Oke, berarti ya. Hapus. Nah, udah ketemu nih titik-titik pojoknya. Titik-titik pojok dari daerah penyelesaian, yaitu 0,50, terus ini 80,0, dan titik ini 0,0. Kita cari yang bakal dapat nilai maksimumnya. Ini titik nih, titik pojoknya berapa aja nih? 0,0, 0,0. Fungsi tujuannya itu fx, y sama dengan 59.000 x ditambah 95.000 y. Nah, ini 0,0 kita masukin ke sini 0,0. Ya 0 nggak sih? Terus lanjut 0,50. 0,50 berarti F 0,50 itu sama dengan 59.000, X-nya 0 kan, ditambah 95.000 dikali 50. Oke, ini berarti berapa nih? Berapa nih? 95.000 dikali 50. 475. Ini itu adalah hasilnya 0 ditambah 475, 0, 4, 2, 3, 4. 4.700. Ini berarti 59.000 dikali 80 ditambah 95.000 kali 0, 0 gitu ya. 59 kali 80, 59 kali 8, itu hasilnya adalah 472,041,2,3,4. 4.720.000. Oke, lanjut ke yang titik 60,20. Titik 60,20 kita substitusin di sini F 60,20 itu sama dengan 59.000 dikali 60 ditambah 95.000 dikali 20. Ini hasilnya berapa? Kita lanjut ke sana ya. Ini hasilnya berapa nih? Itu hasilnya 59 kali 60
59 kali 6. 59 kali 6 itu 60,20. 59 kali 6 itu adalah 354.0000 3.540.000 ditambah 95.000 kali 20. 95 kali 20. 1.900.000 ini terlalu panjang. 1.900.000. Oke. Dijumlahin ya berapa nih? 5.440.000. Nah, berarti nilai maksimumnya tuh ada di titik ini ternyata. Ada di titik ini. Coba lihat pertanyaannya. Dan kiosnya dapat menampung paling banyak 80 buah boneka. Akan mendapat keuntungan maksimum jika ia membeli. Lihat nih, ini kan berarti ini X-nya nih. X-nya, ini Y-nya. Oke, berarti X-nya itu apa tadi? X-nya itu kan banyaknya boneka jenis A. Y itu adalah banyaknya boneka jenis B. Berarti banyaknya boneka jenis A yang harus dibeli pedagang itu sebanyak 60. Dan banyaknya boneka jenis B itu sebanyak 20. Untuk mencapai nilai maksimum. Berarti jawabannya mana? 60 jenis A dan 20 jenis B. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, semoga dipahami. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Untuk soal nomor 5, ini soal menyelesaikan program linear. Dan kalian bisa melihat bagaimana menyelesaikan program linear pada link di deskripsi. Kalian buka di sana aja ya. Oke. Pokoknya soal nomor 5 ini bentukannya sama kayak gitu. Oke, kita langsung ke nomor 6. Hasil dari 3 matriks ini dikurangi 4 kali matriks ini adalah, ini caranya itu 3602 dikurangi 4 kali 3 12, 4 kali 0 0, 4 kali 1 4, 4 kali 2 8. Ini 4 sama dengan 3 kurangi 12 min 9, 6 kurangi 0 6, 0 kurangi min 6, 0 kurangi 4 min 4, 2 kurangi 8 min 6. Jadi jawabannya adalah min 9 min 4 6 min 6. Min 9 min 4 6 6. Berarti jawabannya adalah yang D. Udah kan? Udah. Lanjut. Hasil dari perkalian matriks berikut ini. 1, 2, 3, 4, min 6, 5. Kaliin nih. Berarti ini baris pertama dikalikan kolom. 1 kali min 6 ditambah 2 kali 5, 10. 3 kali min 6, min 18 ditambah 4 kali 5, 20. Berapa nih? Min 6. Min 6 tambah 10. 4. Min 8 tambah 20. 2. Oke. Negatif 6 tambah 10, 4. Negatif 8 tambah 20, 2. Berarti jawabannya adalah yang A. Gampang kan? Gampang. Lanjut nomor 8. Inverse dari matriks B. Ingat, inverse itu jika kita punya matriks A, lalu pengen kita inverse, itu adalah 1 per determinan dari A kali adjoin dari A. Oke, di sini matriks B-nya itu 3, 5, min 2, min 3. B inverse sama dengan 1 per determinan dari B. Determinan dari B berarti 3 dikali negatif 3 dikurangi negatif 2 dikali 5. Oke, adjoin dari B. Dan yang diagonal utamanya kita balik. Berarti min 3, 3. Ini di negatif ini. 2, ini min 5. Oke. Sama dengan 1 per 3 kali min 3, min 9. Negatif 2 dikali 5 dikurangi negatif 2 kali 5 negatif 10. Ini berarti min 3, min 5, 2, 3. Sama dengan 1 per negatif 9 tambah 10 kan. Negatif 9 ini min ketemu min kan plus. Negatif 9 tambah 10, 1. Ini dikali min 3, min 5, 2, 3. Sama dengan berapa nih? 1 kali negatif 3, negatif 3. 1 kali negatif 5, negatif 5. 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. Jadi jawabannya adalah negatif 3, negatif 5, 2, 3. Negatif 3, negatif 5, 2, 3. Berarti jawabannya adalah yang C. Kita lanjut nomor 9. Kita lanjut nomor 9. Di sini jika A sama dengan min 2, min 1, 3, 2. Dan A kali X sama dengan negatif 1, negatif 1. Matriks X adalah. Berarti kita punya ini itu adalah A-nya min 2, min 1, 3, 2. Dikalikan matriks X sama dengan hasilnya itu adalah negatif 1, negatif 1. Nah, ingat
Ingat persamaan matriks bentuk AX sama dengan B, di mana untuk mencari matriks X itu adalah A inverse dikali B. Berarti untuk mencari matriks X, kita tulis ini. X sama dengan A inverse min 2, min 1, 3, 2, di inversin, oke, dikalikan matriks B. Matriks B-nya itu ini. Dikalikan matriks B, negatif 1, negatif 1. Sama dengan, ini matriks X sama dengan 1 per, determinannya gimana? Min 2 kali 2. Min 2 kali 2, min 4, dikurangi, min 1 kali 3, min 3. Dikali adjoinnya, ini diputar, dibalik 2, min 2, 1, min 3. Oke? Ya, min 1, min 1. Sama dengan 1 per, min 4 ditambah 3, min 1. Ingat, ini berarti 2, min 3, 1, min 2. Dikalikan, min 1, min 1. Ini dikaliin yang berapa nih? Negatif 1 kali 2, negatif 2, negatif 1. Ini 1 per negatif 1 itu negatif 1 ya. Hasilnya. Negatif 1 kali 1, negatif 1, negatif 1 kali negatif 3, 3, negatif 1 kali negatif 2, 2. Dikalikan, min 1, min 1. Nah, lanjut ke sini. X sama dengan min 2, min 1, 3, 2. Dikali min 1, min 1. Min 2 dikali min 1, 2 ditambah min 1 kali 1, 1. 3 dikali min 1, min 3 ditambah 2 dikali min 1, min 2. Sama dengan 3, 2 tambah 1, 3. Min 3 tambah min 2, min 5. Jadi matriks X-nya itu adalah 3 dan 3. Jawabannya adalah yang B. Lanjut, nomor 10. Bayangan titik P oleh translasi T adalah, untuk translasi itu kita punya, jika kita punya AX, Y, Y, ditranslasikan komponen A, B, maka A aksen itu kita peroleh X tambah A dan Y tambah B. Oke? Nah, berarti di sini P 6, min 6, min 4 ditranslasiin. Min 1 sama 5 berarti maaf, P aksennya gimana? P aksen itu berarti min 6 ditambah min 1. Oke. Dan min 4 ditambah 5. Ini P aksennya berapa berarti? Min 7, min 6 tambah min 1, min 7, koma, min 4 tambah 5, 1. Min 7, koma. Jawabannya.